Nah Ustaz, untuk slogan yang tadi Ustaz, Masya Allah atas pemaparan Ustaz. Ini ada, kita telah membuat video testimoni Ustaz tentang slogan muda foya-foya dan mati masuk surga. Ini kita ambil dari beberapa kalangan, mungkin Ustaz bisa mengomentari setelah nanti melihat tayangan testimoni. Silakan. Boleh, foya-foya boleh aja. Menurut gua, wah enak tuh kalau gua kayak gitu. Boleh, foya-foya boleh aja. Menurut jadi keren ya slogan kayak gitu ya? Wah keren juga, mau tuh gua kayak gitu. Kalau menurut gua ya pada saat lu muda lu manfaatkan, lu digapai dunia ini, lu senang-senang. Ketika lu tua ya lu menikmati hasilnya ya lu tinggal nunggu mati lu kayak gimana. Oke, jadi boleh tuh foya-foya. Boleh, foya-foya boleh aja pada saat muda ya. Pada udah lu nikmati semua, lu mau ngapain juga. Nah, ketika waktu lu udah umur sekitar 50-an, nah itu saatnya lu mencapai ya pertobatan lah. Satu. Ini tentang gimana Mas, menurut Mas tentang slogan muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga Mas? Itu bagus sekali. Jadi itu bikin semangat hidup kita ya enggak? Pernah dengar Mas ya? Iya, dulu sekali. Ke zaman masih Ya zaman itulah dokter. Tapi pernah dengar Mas ya? Iya. Kalau menurut Anda gimana Dek? Pernah dengar nggak muda foya? Pernah. Terus gimana menurutnya Dek? Lumayan. Lah kok lumayan? Bagus satu jadi untuk memasuki kehidupan. Jadi hidup kita positif. Positive thinking ya? Iya. Oke, terima kasih Mas ya. Yo. Iya, itu Ustaz. Jadi itu ada beberapa macam versi Ustaz. Iya. Ada tanggapan Ustaz? Iya, memang sekali lagi slogan ini enak ya. Jadi apalagi kalau kita bisa atur hidup kita, bahwa tadi katanya kan kalau muda itu foya-foya, lalu usia berapa tadi 50 tahun ya, baru kita taubat, baru kita move on, lalu kita mati husnul khatimah. Masya Allah. Ada beberapa catatan dalam masalah. Yang pertama, mungkin wacana seperti ini bisa kita jalankan kalau kita sudah buat appointment dengan malaikat maut. Jadi tahu kapan kita dicabut, baru H-1 atau H-1 minggu atau H-1 bulan baru kita bertobat kepada Allah. Yang jadi masalah kita tidak tahu kapan maut itu menyambut kita. Yang jadi masalah baik anak muda maupun orang tua sama-sama punya peluang untuk mati. Lalu yang berikutnya, nggak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Muda foya-foya, lalu taubatnya pada usia 50 tahun, lalu usia 60 tahun masuk surga. Tidak sesimpel itu. Karena kenapa demikian? Kita semua sepakat, merubah pola hidup itu nggak mudah. Merubah habit itu susah loh. Allah mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, maka Allah akan tambah penyimpangan mereka. Jadi penyakit jiwa itu seperti penyakit fisik, Reda. Jadi apabila kita biarkan, maka stadiumnya akan naik dari stadium 1 ke stadium 2, stadium 2, stadium 3, stadium 3, stadium 4. Lalu apa yang terjadi? Tinggal angkat tangan dokter tersebut. Ini yang perlu kita camkan. Gak semudah itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayat kita, ketika kita sudah terbiasa mengisi waktu muda kita untuk foya-foya. Oleh karena itu, apa kata Nabi Sallallahu, apa kata para ulama? Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya punya sebuah kaidah yang begitu luar biasa. Kata Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang memiliki pola hidup, dia punya sebuah lifestyle tertentu, maka dia akan dimatikan dengan kondisi tersebut. Dan ketika dia dimatikan dalam kondisi itu, dia akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Inilah makna firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar apa ketika sholat Jumat. Ini suka sholat Jumat nggak nih ngomong-ngomong? Nah, salah satu yang dikatakan oleh khatib apa? Coba, ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kok nggak ada suaranya sih? Terakhir sholat Jumat bulan apa? Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam.
Ini kan susah, ini membingungkan. Gimana? Allah meminta kita, janganlah kalian meninggal dunia kecuali berada di atas iman dan Islam, kecuali di atas ketakwaan. Sedangkan Allah tidak memberitahu kapan kita meninggal dunia. Beda kalau Allah kasih tahu, Anda akan meninggal bulan Desember. Maka kita bisa ngesetkan gitu ya. Artinya kita mabok-mabokan, kita ngedrak sampai November, baru November kita pergi ke masjid iktikaf sambil menunggu anjal menjemput. Tapi yang jadi masalah kan Allah tidak sebutkan. Tapi Allah mau perintahkan kita, janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang disebutkan Ibnu Katsir. Kita bisa men-set kondisi kita pada saat kita meninggal dunia dengan mengatur pola hidup kita. Man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang memiliki pola hidup tertentu, maka dia akan meninggal dengan pola tersebut. Orang yang semasa mudanya dia membaca Al-Qur'anul Karim, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menuntut ilmu agama, ia amalkan sesuai dengan kemampuannya, maka insya Allah dia akan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dia akan diwafatkan dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi sujud kepada Allah, dalam kondisi berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebaliknya, kita tahu fakta di lapangan. Apalagi hari-hari ini betapa banyak orang yang meninggal dunia ketika berhubungan badan dengan selingkuhannya. Na'udzubillah. Kita tahu bagaimana ada seseorang, kita tahu beberapa kasus dia meninggal karena dimutilasi oleh pasangan gaynya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi. Man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang memiliki pola hidup, lifestyle tertentu dalam hidup ini, maka dia akan diwafatkan dengan kondisi dan pola hidup dia tersebut. Betapa banyak orang meninggal OD, kenapa? Karena ngedrugs, karena dia jangkis kan begitu, karena dia selalu pakai barang tersebut, maka dia meninggal dalam kondisi OD. Ini sudah terbukti, fakta di hadapan kita. Dan saya yakin anak muda yang berpikir jernih, dia tidak akan menyanyiakan fakta tersebut. Nah, ini Ustaz, ada semacam membuat jadinya orang tuh menyepelekan Ustaz. Ada perkataan yang nggak apa-apa lah, maksudnya kan kita masuk surga bukan karena amalan, kita kan masuk surga karena rahmat Allah. Gimana tuh Ustaz? Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah. Jadi ketika Anda mudah foya-foya, itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda sehingga hidayah Allah tidak masuk kepada diri Anda. Kan kita tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka merubah kondisinya sendiri. Saya ingin jelaskan bahwa konsep hidup di dalam Islam itu jemput bola, bukan nunggu bola. Silakan cek di seluruh ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Jangan dibalik, nunggu pertolongan dulu baru berjalan. Tidak, ayatnya tidak demikian. Allah juga mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, berjuang di atas jalanku, maka aku akan berikan petunjuk terhadap jalan tersebut. Bukan nunggu dulu, duduk manis, baru ketika ada yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita bergerak. Ini yang jadi masalah. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi konsep dalam Islam, kita diminta untuk melangkah, kita diminta untuk berusaha, kita diminta untuk bangkit, baru pertolongan itu akan datang kepada kita. Mungkin itu akhirnya. Nah, tentang agama.